Nah, insya Allah dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, hari ini Bunda Septri akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Namun, sebelum Bunda jelaskan apa materi yang akan Bunda sampaikan, Bunda akan mereview pembelajaran sebelumnya. Kemarin anak-anak Bunda sudah belajar mengenai ide pokok, kemudian sudah belajar mengenai negara-negara ASEAN. Nah, insya Allah sudah banyak anak-anak Bunda yang sudah mengumpulkan atau memberitahukan ke Bunda laporan tentang ide pokok yang sudah kalian baca di teks bacaan 1. Untuk negara-negara ASEAN itu nanti akan Bunda buatkan kuisis ya, tapi nanti insya Allah. Nah, di materi kali ini Bunda Septri akan menyampaikan 2 pembelajaran, ada PPKN, materinya adalah mengetahui makna dari Pancasila, kemudian yang kedua SBDP, itu mengetahui macam-macam patung. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ketika anak-anak Bunda membaca video yang Bunda bagikan ini, anak-anak Bunda dapat mengenal arti dan makna dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, setelah anak-anak Bunda menonton video ini, anak-anak Bunda bisa mampu mengenal macam-macam patung, kemudian cara pengerjaannya dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya, masuk ke materi pertama. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN selalu berusaha untuk menjadi negara yang utuh, itu pasti ya, yang bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya negara Indonesia ternyata tidak lepas dari hasil perjuangan para pahlawan kita yang dengan gigih dan penuh keberanian dalam mencapai kemerdekaan. Untuk berdirinya sebuah negara sangatlah penting memiliki dasar negara. Tanpa dasar negara, maka negara tersebut akan goyah, tidak mempunyai tujuan yang jelas, serta tidak mengetahui apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, Indonesia itu memiliki dasar negara. Anak-anak Bunda tahu apa dasar negara Indonesia? Ya, dasar negara Indonesia adalah ini dia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kalian tahu, Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas di bangsa Indonesia tentu memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Bila kita perhatikan, sila pertama pada awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu artinya para pemimpin pada masa lalu juga sangat mengedepankan nilai-nilai Islam dalam membentuk dasar negara. Adapun hubungan Pancasila dengan nilai-nilai Islam adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa adalah pancaran nilai-nilai tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, tauhid harus diyakini secara kafah. Kafah itu adalah totalitas. Sehingga tauhid tidak hanya berwujud pengakuan dan pernyataan saja, akan tetapi harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang nyata, seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, baik dalam hubungan kepada Allah maupun hubungan dengan sesama manusia dan sesama makhluk lainnya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu unsur utama dari ajaran agama Islam adalah nilai-nilai keadilan dalam bermasyarakat. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan satu sendi ajaran Islam sehingga dapat membentuk bangunan yang kokoh. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu dilukiskan dengan kata musyawarah dan mufakat. Sebagaimana Islam juga mengutamakan musyawarah mufakat untuk kebersatuan dan kebersamaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menjadi sasaran pembentukan masyarakat menurut ajaran Islam yang dipraktikkan dalam rasa santun dan kasih sayang. Nah, anak-anak Bunda yang solih dan solihah, salah satu tokoh bangsa Indonesia yaitu Muhammad Nasir itu pernah berkata, di mata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan sebagai satu barang asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Itu artinya Pancasila itu memang mengandung beberapa ajaran Islam. Akan tetapi Pancasila itu bukan berarti Islam secara keseluruhan.
Kita berkeyakinan bahwa di atas tanah dan iklim Islamlah Pancasila akan hidup subur, sebab iman kepada ketuhanan yang Maha Esa dapat diartikan patuh dan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuk dapat menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada agama lain, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi amatlah keliru jika masih ada yang mempertentangkan syariat Islam dengan nilai-nilai Pancasila. Justru sila-sila dalam Pancasila terkandung di dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan dalam perumusan Pancasila terdapat peran tokoh-tokoh Islam di dalamnya. Namun bukan berarti Pancasila sudah mewakili seluruh ajaran Islam ya. Pancasila hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak ajaran Islam yang harus kita jadikan dan kita jalankan. Oke anak bunda, kira-kira paham dengan penjelasan bunda tadi? Nah, untuk mengevaluasi dan membuka wawasan anak-anak bunda, ini ada sedikit gambar. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Gambar pertama dan kedua. Dilanjutkan dengan gambar ketiga dan keempat. Dilanjutkan dengan gambar kelima dan keenam. Dan dilanjutkan dengan gambar ke-7 dan ke-8. Nah, kenapa bunda tampilkan gambar-gambar ini? Gambar-gambar ini adalah menunjukkan penerapan dalam sila-sila Pancasila. Tapi ingat ya anak bunda, ini masih acak. Nah, tugas anak-anak bunda, silakan anak-anak bunda buat tabel seperti tabel biasa. Ada 2 kolom. Yang pertama adalah kolom penerapan sila pertama dan kolom penerapan sila kedua. Untuk hari ini kita akan menerapkan hanya 2 sila. Anak-anak bunda silakan pilih dari ke-8 gambar yang ada di samping bunda ini. Tentukan dan susun mana yang merupakan gambar sila pertama dan mana yang merupakan penerapan pada sila kedua. Paham ya anak-anak bunda? Nah, sekarang anak-anak bunda perhatikan lagi gambar yang ada di samping bunda. Ada 3 gambar di sini. Ini adalah patung dan terbuat dari tanah liat yang berasal dari daerah Kasongan ya, dari Kasongan. Ingat. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Amati baik-baik. Bunda kasih waktu 5 detik. Yuk, diamati baik-baik apa dan bagaimana cara pembuatannya. Nanti di akhir materi akan bunda masukkan atau akan bunda isi dengan evaluasi pembelajaran tentang pembuatan kayu. Baiklah, sudah diamati baik-baik. Oke, nah sampai di sini insya Allah anak-anak bunda sudah memahami materi hari ini tentang makna Pancasila dan tentang macam-macam patung. Ingat ya, setelah ini akan bunda kirimkan evaluasi yang akan kalian isi sesuai dengan materi yang sudah belajarkan. Terima kasih anak-anak bunda sudah menonton video ini. Jangan lupa terus membaca dan menambah wawasan anak-anak bunda, karena ingat anak-anak bunda sudah kelas 6 SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang salih dan solihah.